yang terbakar gudang sedang dalam penanganan petugas. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api di sebuah gudang di kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Situasi terkini sedang pemadaman oleh Mako Pusat. Demikian laporan sementara yang dapat dilaporkan. Terima kasih. Kebakaran ini terjadi pada Minggu siang. Bangunan yang terbakar adalah gudang kosong seluas 6.000 meter persegi di mana sebagiannya dijadikan gudang penyimpanan sampah. Material gudang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membesar. Hari ini ternyata ya sebuah gudang yang kosong ternyata tumpukan sampah ya. Tumpukan sampah dan alhamdulillah sudah dipadamkan luas area kurang lebih ini 6.000 meter persegi ya. Yang terbakar enggak, terbakarnya sebagian. Ini adalah tumpukan sampah dan alhamdulillah sudah kita tangani. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kondisi gudang mengalami kerusakan berat akibat terbakar. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus di Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau terbakar. 2 penumpang mobil berhasil diselamatkan, pengendara lain namun keduanya mengalami luka bakar hingga 75%. Korban langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan. Menurut keterangan warga, sebelum mobil terbakar, mobil mengeluarkan suara ledakan dan langsung terbakar. Melihat kobaran api membakar mobil itu, pengendara yang melintas langsung menghubungi mobil pemadam kebakaran, namun karena api cepat membesar, seluruh badan mobil hangus terbakar. Ya, sementara ini masih dilakukan upaya penyelidikan intensif oleh Satreskrim Polres Indragiri Hilir. Jadi mohon bersabar, mungkin rekan-rekan dari wartawan, sementara masih dilakukan pendalaman terkait penyebabnya. Hingga kini kedua korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya. Sementara kasus terbakarnya minibus tersebut masih dalam penyelidikan polisi dari Polres Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Jembatan putus diterjang banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Kepolisian Peru menangkap 5 pelaku pembunuhan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba. Puluhan kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla bersiap bertolak ke Gaza, Palestina dari pelabuhan di Sirte, Tunisia. Pemirsa, 16 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditangkap, termasuk 1 oknum TNI Kopda FH. Namun 3 pekan berlalu, motif di balik kasus penculikan dan pembunuhan ini belum juga terungkap. Hah? Iya, udah pepeteng. 8 pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berhasil diringkus polisi. Empat pelaku yang diduga otak pembunuhan ditangkap di lokasi terpisah. 3 pelaku ditangkap di ruas Jalan Raya Solo, Jogja, Jawa Tengah, dan 1 pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Begitu pula dengan 4 pelaku penculikan Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di rumah kontrakan kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 orang lainnya ditangkap di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Kuasa hukum pelaku penculikan menyebut kliennya diperintahkan oleh seorang berinisial F. Selain menculik, F juga meminta tersangka membuang jenazah korban. Menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap, terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan iNews melaporkan. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya, dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun, harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MNC Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan